Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menganalisis tentang destinasi wisata pada Panorama Ngaresiano, yang mana beranggotakan Anggina Aulia, Yolanda Wulandari, Rara Mulyasari, dan Ocavina Yolanda. Sejarah destinasi wisata Ngaresiano. Ngaresiano merupakan sebuah lembah sempit yang dikelilingi oleh bukit-bukit bertebingan curam yang dihiasi dengan aliran sungai kecil di tengahnya. Kontur lembah Siano terbentuk karena proses turunnya sebagian lempeng bumi, sehingga menimbulkan patahan yang berwujud jurang yang curam. Sepanjang patahan yang dindingnya sangat curam serta tegak lurus ini membentuk lembah hijau yang menghasilkan sinklinal atau gerakan turunnya kulit bumi. Patahan di Siano ini merupakan bagian dari patahan sesar Semangko yang membelah Pulau Sumatera menjadi dua bagian memanjang dari Aceh hingga Teluk Semangka di Lampung. Sesar Semangko sendiri merupakan lokasi patahan yang membentuk pegunungan Bukit Barisan. Ngara ini membentang sejauh 15 km dari sisi selatan Nagari Koto Gadang hingga Nagari Siano Enam Suku, dengan kedalaman tebing mencapai 100 meter dan lebar celah sekitar 200 meter. Ngarai Siano merupakan wujud visual yang paling jelas dari aktivitas pergerakan lempeng bumi atau tektonik di Pulau Sumatera ini. Proses terbentuknya patahan tersebut menghasilkan sebuah kawasan yang subur dengan panorama yang indah, dan kawasan ini memiliki sebutan lain yaitu lembah pendiam karena suasananya yang tenang dan damai. Selanjutnya, legenda Ngarai Siano. Ngarai Siano memiliki satu legenda yang terngiang-ngiang di lingkungan masyarakat sekitar. Konon katanya legenda tersebut bermula dari kedatangan Katik Muno yang mengiringi pimpinannya, yakni Sang Sapurba di wilayah Minangkabau. Sayangnya, watak Katik Muno yang kurang baik membuat Sang Sapurba merasa malu. Katik Muno yang dianugerahi tubuh besar dan sakti justru berpikir ingin menjadi penguasa Minangkabau. Dengan demikian, perangainya berubah menjadi kasar dan begitu jahat. Kejahatannya tentu saja membuat banyak masyarakat Minangkabau sengsara. Untuk menghindari konflik dengan Sang Sapurba, Katik Muno berubah wujud menjadi naga dan membagi daratan menjadi dua bagian. Batas wilayah dari pembagian yang dilakukan oleh naga raksasa inilah yang saat ini menjadi Ngarai Siano. Saat awal dibentuk oleh sang naga, dasar Ngarai dialiri oleh api yang membara. Namun setelah pertemuan antara Katik Muno dan Sang Sapurba yang diakhiri dengan kekalahan Katik Muno, dia menyadari kekalahannya. Sebagai bentuk permohonan maaf dengan kesaktiannya, Katik Muno merubah aliran api di dasar Ngarai menjadi aliran air yang indah dan menyejukkan. Selanjutnya yaitu lokasi dan akses wisata Ngarai Sianok. Ngarai Sianok ini terletak di perbatasan kota Bukit Tinggi, yaitu di Kecamatan Empat Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Lembah ini memanjang dan berkelok sebagai garis batas kota dari selatan Ngarai Koto Gadang sampai ke Negari Sianok Enam Suku dan berakhir di Kecamatan Palupuh. Nah, jika kita berangkat dari Padang untuk menuju ke Bukit Tinggi, kita bisa menggunakan transportasi darat, yaitu dengan angkutan umum. Untuk waktu tempuh kurang lebih sekitar 2 jaman ke Bukit Tinggi itu. Setibanya di Bukit Tinggi, perjalanan kita akan dilanjutkan dengan angkutan umum yang bisa kita jumpai dan banyak kita jumpai menuju ke objek wisata Ngarai Siano. Dan untuk biaya retribusinya sendiri agar dapat menikmati pemandangan Ngarai Siano ini yaitu sebesar Rp4.000 per orangnya. Selanjutnya itu fasilitas dan akomodasi yang ada di objek wisata Ngarai Siano. Karena lokasi yang berdekatan dengan pusat kota, maka banyak dijumpai penginapan villa dan hotel yang nyaman di sekitar Ngarai Sianok tersebut, seperti Ambon Suri Hotel Bukit Tinggi dan Parai Mountain Resort. Nah, untuk makanan, sangat banyak ditemui di sekitar lokasi wisata warung yang menjual makanan yang menyajikan makanan khas Padang yang beraneka macam. Namun, untuk ikonik makanan di Bukit Tinggi sendiri itu adalah nasi kapau, yang mana kita dapat menemukannya banyak di Pasar Lereng. Saat ini, Komplek Pesona Wisata Indah atau PWI di Ngarai Siano, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat,
Terus melakukan inovasi untuk mengembangkan berbagai wahana. Ini dilakukan untuk memacu kualitas dan daya tarik objek wisata tersebut. Manajemen PWI berencana untuk mengembangkan objek wisata alam itu dengan membangun puluhan unit penginapan yang bernuansa cottage atau penginapan mirip villa. Nah, di sekeliling area komplek PWI seluas 5,5 hektar ini juga dibangun beberapa palanta atau bangku ya, yang tujuannya untuk tempat bersantai. Terus selanjutnya ada dangau atau gazebo dan rumah makan ala lesehan serta ruang pertemuan. Yang mana ini juga dilengkapi dengan fasilitas wifi yang bisa digunakan oleh seluruh pengunjung. Selanjutnya adalah Integrated Marketing Communication dari Ngaresianok. Integrated Marketing Communication itu sendiri adalah suatu metode tentang bagaimana suatu bisnis bisa disampaikan dengan pesan yang sama pada seluruh media pemasaran. Nah, tujuan dari IMC itu sendiri adalah agar bisa mempengaruhi banyak orang dengan elemen promosi di dalamnya yang mampu menyentuh tingkat kognisi, afeksi, serta konasi. Nah, dalam IMC Ngaresianok ini sendiri, pemerintah Kota Bukit Tinggi mengupayakan pengembangan objek wisata Ngaresianok sebagai destinasi wisata baru yang lebih tertata. Di antaranya dengan beberapa hal berikut. Yang pertama adalah melalui event dan experience. Nah, Ngaresianok ini dapat dikembangkan menjadi lokasi arung jeram dan didukung kegiatan-kegiatan yang lahir dari masyarakat, seperti perkampungan seni atau pusat kuliner. Melalui seksi atraksi wisata dan minat khusus Disparpora Bukit Tinggi, diharapkan dapat mengarahkan masyarakat atau komunitas tertentu untuk mengadakan kegiatan-kegiatan agar dapat meramaikan lokasi dari Ngaresianok itu sendiri. Kemudian, yang kedua melalui periklanan dan publicity. Media promosi yang pernah dilakukan oleh dunia pariwisata Kota Bukit Tinggi adalah melalui berbagai media, seperti brosur, spanduk, kalender, papan billboard, poster, dan juga leaflet. Selain itu, juga telah dilakukan melalui media internet berupa website pariwisata Kota Bukit Tinggi. Dan yang ketiga adalah melalui pemanfaatan potensi wisata baru untuk menunjang IWOM. Di kawasan Ngaresianok itu sendiri selalu dilaksanakan panen bersama yang dikenal dengan panen raya dan mairia padi yang minimal 2 kali dalam setahun. Sejak dilakukan pengecoran jalan setapak itu, maka jalan usaha tani ini menjadi viral di media sosial karena banyak dijadikan objek foto oleh para pengunjung ataupun wisatawan yang datang ke Ngarai dan membuat lokasi Ngaresianok semakin dikenal oleh masyarakat luas, serta juga dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan untuk datang ke Ngaresianok. Selanjutnya, strategi wisata Ngaresianok saat pandemi COVID-19. Pada masa pandemi COVID-19, wisatawan yang datang berkunjung ke Ngaresianok sangat jauh berkurang. Penurunan ini diperkirakan hingga 80-90%. Kegiatan wisatawan di seluruh objek wisata di Sumatera Barat itu tentu telah diatur oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, termasuk untuk kawasan wisata di Ngaresianok. Nah, peraturan sesuai dengan kaidah program Cleanliness, Healthy, dan juga Safety atau CHS, dan peraturan daerah wisata halal yang dimiliki Sumbar yang disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing lokasi wisata itu sendiri. Pemerintah menguatkan konsep objek wisata Ngaresianok ini dengan menjadikan Ngaresianok objek wisata yang optimal di malam hari dengan penambahan penguatan konsep seperti video mapping, dinding-dinding ngarai yang setiap akhir pekannya akan dihiasi dengan lampu sorot dan penayangan video mapping, di mana video mapping ini dengan membuat video tentang sejarah pembentukan ngarai itu sendiri. Kemudian di masa pandemi ini, pemanfaatan media sosial tentu harus lebih masif untuk melakukan promosi wisata yang dapat dilakukan untuk membagikan brosur kegiatan yang akan dilakukan di media sosial di Kota Bukit Tinggi. Salah satunya melalui akun media sosial Kota Bukit Tinggi itu sendiri, kemudian serta akses masuk ke dalam objek wisata yang ada di kawasan Geopark Ngaresianok. Pemanfaatan media sosial akan lebih mudah untuk menjangkau khalayak ramai yang mengunjungi destinasi wisata Ngaresianok dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Promosi melalui media sosial ini juga akan memberikan informasi dengan mudah kepada pelaku ekonomi kreatif untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti event-event yang sudah direncanakan tersebut. Pemanfaatan kemajuan teknologi ini juga dapat berpengaruh pada proses pemasaran dari produk yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi kreatif. Masyarakat lebih mudah dan cepat dalam memasarkan produk olahan mereka. Tanggung jawab pemerintah ini juga sangat besar perannya dalam mewujudkan
hal tersebut karena kawasan Geopark Ngaresianok pengelola resminya adalah pemerintah Kota Bukit Tinggi sendiri, maka mulai dari bentuk infrastruktur fisik, dari tempat terjadinya ekonomi kreatif, hingga sarana dan prasarana pendukung kegiatan wisata untuk menarik minat para pengunjung dalam melakukan aktivitas berwisata di Kota Bukit Tinggi, khususnya di kawasan Geopark Ngaresianok ini. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.